Halo, berjumpa lagi dengan saya, admin tim IT Sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana percobaan secara virtual atau praktikum secara virtual kita laksanakan. Nah, dalam tutorial kali ini, saya akan memanfaatkan portal belajar atau link yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bernama Rumah Belajar. Nah, pada portal Rumah Belajar tersebut, selain menyediakan percobaan-percobaan secara virtual, di sana juga disediakan pula bahan-bahan ajar, video-video pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, mari kita coba lakukan percobaan virtual melalui portal Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, langkah pertama kita masukkan di kolom alamat link, kita ketik belajar.kemdikbud.go.id. Ya, belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita enter. Maka nanti kita akan masuk ke portal Rumah Belajar. Nah, pada portal Rumah Belajar ini banyak sekali sumber belajar yang disediakan. Ya, ada kelas maya, ada sumber belajar, ada bank soal, ada laboratorium maya. Nah, pada kali ini saya akan mencoba laboratorium maya atau kita akan melaksanakan percobaan secara virtual. Kita klik coba sekarang. Nah, pada tampilan laboratorium maya, di sini nanti ada beberapa judul, ada banyak sekali judul sebenarnya ya yang bisa kita gunakan sesuai dengan mata pelajaran kita ya. Kita lihat coba judul-judul percobaannya secara lebih detail. Di sini ada beberapa judul ya, pengukuran percepatan gravitasi, daya hantar listrik larutan, dan seterusnya. Ada uji kandungan protein dalam makanan, hukum Hooke. Artinya pada laboratorium maya ini tidak hanya percobaan-percobaannya dikhususkan untuk pelajaran IPA, ya misalnya kayak fisika, biologi, kimia, tapi di sini juga ada pelajaran matematika, ya seperti itu. Halaman 2 kita coba lihat. Ya, reaksi eksoterm, sel elektrolisis, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali judul-judul percobaan yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik, ya khususnya melalui percobaan. Percobaan maya inilah yang kemudian bisa menjadi alternatif ya yang bisa kita gunakan untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik kita. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana pelaksanaan percobaan secara maya atau percobaan secara virtual kita laksanakan. Untuk memulainya, misalnya saya akan memulai percobaan dengan judul enzim katalase, maka kita klik pada judul tersebut. Maka kita akan diarahkan ke halaman awal tentang percobaan tersebut. Ya, di sini ada judul enzim katalase dan penjelasan secara ringkas tentang apa itu enzim katalase dan seterusnya. Nah, setelah kita baca penjelasan singkat ini, kemudian apabila kita sudah siap, kita akan lakukan percobaan. Ya, kita klik lakukan percobaan sekarang. Nah, kemudian kita akan ditampilkan halaman utama untuk percobaan maya. Ya, dengan judul enzim katalase. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Yang pertama di sini ada tambah senyawa, kemudian pengecekan oksigen, kemudian tabung reaksi. Ya, dalam percobaan ini disediakan 3 tabung reaksi, ya, tabung reaksi 1, tabung reaksi 2, dan tabung reaksi 3. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, tentu untuk melaksanakan cara kerja ini peserta didik memerlukan panduan berupa lembar kerja percobaan. Nah, kabar gembiranya
dalam video ini saya menyediakan link untuk mendownload lembar kerja tersebut, sehingga Bapak Ibu atau peserta didik bisa langsung menggunakan lembar kerja tersebut sebagai panduan melaksanakan percobaan enzim katalase secara virtual. Nah, bagaimana mendemonstrasikan atau melakukan percobaan secara virtual dengan judul enzim katalase? Langkah pertama adalah kita pastikan dulu bahwa tabung 1, tabung 2, dan tabung 3 ini sudah berisi enzim katalase. Ya, enzim katalase bisa dipilih sumbernya itu dengan memilih, di sini ada kolom nih, kentang, hati ayam, sama apel. Kita bisa pilih salah satu. Ya, misalnya saya pilih hati ayam pada tabung 1. Maka pada tabung 2 dan 3 kita lakukan hal yang sama. Kita beralih ke tabung 2, kemudian kita klik ya tanda panah ini pada kolom, kemudian kita pilih hati ayam sebagai sumber enzim katalase. Kita buat sama terlebih dahulu. Nah, tabung 1, 2, dan 3 sudah berisi enzim katalase yang berasal dari hati ayam. Nah, dalam percobaan, maka kita harus membuat perlakuan yang berbeda antara tabung 1, tabung 2, dan tabung 3. Ya, misalnya tabung 1 kita kondisikan suhunya 25 derajat Celcius, ya. Kemudian pH-nya 7. Maka kalau kita ingin melihat pengaruh suhu ya terhadap kerja enzim katalase, maka kita harus mengubah suhu pada tabung 2 dan tabung 3. Ya. Misalnya kita ubah tabung 2 suhunya tidak 25, misalnya kita buat menjadi minus 1 derajat misalnya. Kemudian pada tabung 3 kita buat suhunya misalnya 55 derajat Celcius. Nah, apakah pengaruh suhu yang berbeda akan menyebabkan enzim katalase bekerja atau tidak, atau kerjanya terpengaruh atau tidak? Maka kita coba lakukan demonstrasinya. Ya, langkah berikutnya setelah kita mengatur suhu ya berbeda, adapun untuk volume dan pH-nya tetap sama-sama 7 dan volumenya tetap 1 ml, yang berbeda hanya suhunya saja. Maka kemudian kita akan menambahkan pada enzim katalase tersebut substrat, yaitu hidrogen peroksida. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik nih, tambah senyawa hidrogen peroksida, maka dia nanti akan muncul. Ya, kemudian kita geser pipetnya di atas tabung 1, kemudian kita klik baik kanan maupun kiri sama hidrogen peroksida tersebut. Misalnya kita ingin memberikan hidrogen peroksida yang ditambahkan ke dalam tabung sebanyak 5 tetes. Maka kita klik sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Maka kemudian terjadi reaksi pada tabung 1. Ditandai dengan adanya gelembung. 1, 2, 3, 4, 5. Pada tabung 2 tidak ada reaksi. 3, 4, 5. Pada tabung 3 juga tidak ada reaksi. Ya. Nah, jangan lupa nih, kalau sudah seperti ini kita screenshot ya datanya dengan mencet tombol print screen ya, kita klik ya seperti itu. Nah, untuk membuktikan apakah pada tabung 1 ini ada oksigen yang dihasilkan dari penguraian hidrogen peroksida, kita klik cek kadar oksigen ya, maka akan muncul lidi, kemudian kita arahkan ke buih. Nah, buih yang terbentuk ini menyebabkan lidi nyala bara apinya ya. Nyalanya lidi ya atau nyalanya bara api ini membuktikan bahwa pada buih tersebut dihasilkan oksigen. Ya. Seperti itu, sehingga dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa kerja enzim katalase dipengaruhi oleh suhu. Suhu yang bagaimana? Pada suhu 25 derajat Celcius enzim katalase bekerja dengan baik. Ya, sedangkan pada suhu yang rendah maupun suhu yang tinggi, enzim katalase tidak bekerja, ya, dengan ditandai tidak adanya buih atau gelembung yang terbentuk. Nah, untuk percobaan yang berikutnya, misalnya kita ingin melihat pengaruh pH terhadap kerja enzim katalase, bagaimana caranya? Ya, caranya tabung 1, 2, dan 3 ini perlu kita ganti. Ya, perlu kita ganti.
Caranya bagaimana? Kita hapus terlebih dahulu tabung 1, tabung 2, dan tabung 3. Kita hapus dulu. Ya, kita klik kemudian tambah. Ya, tadi tabung 3 belum kita hapus. Kita hapus. Ya, kemudian kita tambah. Ya, di sini ada tabung 4, tabung 5, tabung 6. Ya, nah tabung 4, 5, dan 6 ini akan kita gunakan untuk mengecek pengaruh pH terhadap kerja enzim katalase. Ya, pada tabung 4 pH-nya 7, yaitu pH netral. Kemudian pada tabung 5 pH-nya kita kondisikan pH-nya adalah asam. Dengan cara apa? Dengan cara nanti menambahkan senyawa asam, yaitu HCl. Ya. Dan pada tabung 6 ini pH-nya masih 7 ya. Nah, kita akan kondisikan tabung 6 itu pH-nya basah dengan cara menambahkan senyawa NaOH. Ya, seperti itu. Adapun untuk tabung 4 tidak perlu kita tambahkan senyawa karena kita ingin melihat pH 4 itu pH-nya netral, ya seperti itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita menambah senyawa pada tabung 5 yaitu senyawa asam dan pada tabung 6 senyawa basa. Dengan cara apa? Klik tambah senyawa. Kita klik HCl. Ya, kita arahkan ke tabung 5 karena tabung 5 adalah bersuasana asam, ya. Kita klik misalnya 3 kali. Setelah itu kita ganti dengan NaOH, tambah senyawa NaOH, ya. Untuk tabung 6, ya, sebanyak 3 tetes juga. Nah, di sini kita sudah membuat perlakuan yang berbeda pada tabung 4, 5, dan 6. Tabung 4 pH-nya netral, tabung 5 pH asam, tabung 6 pH-nya basa. Ya, seperti itu. Tidak ada perlakuan lain, ya. Misalnya suhunya tetap kita buat sama, ya, 25, 25 dan 25 pada tabung yang lain. Volumenya sama-sama 1 ml semuanya dan sumber enzim katalasenya juga sama, hati ayam. Yang berbeda hanya pH-nya saja. Nah, untuk mengetahui apakah pada tabung 4, 5, dan 6 enzim katalase bekerja, caranya cukup sederhana, yaitu kita tambah senyawa substrat enzim katalase, yaitu H2O2. Ya, kita mulai dari tabung 4, kita teteskan hidrogen peroksida misalnya 3 tetes. Nah, akan terjadi reaksi. Kemudian pada tabung 5 sama. Kita berikan 3 tetes hidrogen peroksida. Tidak terjadi reaksi. Begitu pula dengan pada tabung 6. Kita beri 3 tetes hidrogen peroksida. Tidak terjadi reaksi pada tabung 5 dan 6. Sedangkan pada tabung 4 terjadi reaksi. Jangan lupa kita screenshot dengan menekan tombol print screen. Ya, sebagai data. Nah, setelah itu, ya, kita bisa mengecek kadar oksigen pada tabung 4. Ya, dengan meletakkan lidi yang mengandung bara api mengenai buih, sehingga nanti lidinya akan menyala bara apinya, ya, menunjukkan bahwa ada oksigen dihasilkan. Oh iya, jangan lupa tadi pada saat nyala seperti ini di screenshot juga sebagai data. Ya, kita pencet tombol print screen. Nah, demikianlah rangkaian percobaan virtual untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase kita baru saja laksanakan. Ya, data yang sudah kita peroleh, maka kemudian kita analisa ya apa yang menyebabkan pada tabung 1, 2, dan 3 serta tabung 4, 5, dan 6 itu berbeda hasilnya. Ya. Tentu untuk menganalisanya kita perlu membaca literatur, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Bagaimana suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan bagaimana pH juga berpengaruh terhadap kerja enzim. Nah, setelah kita melakukan analisa, maka kemudian kita bisa menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang bisa menjawab tujuan percobaan. Sehingga dari tujuan percobaan, langkah-langkah percobaan, data, dan analisa data itu kemudian menjadi sebuah narasi yang saling berkesinambungan, ya, sampai dengan kesimpulan.
Semoga bermanfaat tutorial percobaan virtual enzim katalase. Sampai jumpa pada video berikutnya.